Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wal ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi wa amiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatik wan sur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'a fil hadratil wasi'ah salatan numiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri wa ala al-hadirin wal hadirat ya nur ya nur ya nur ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bi haqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah ayyuhas shaimin wa shaimat, kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah bulan puasa pada malam hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan. Al-jama'atu ala dzukuril akhrari al-muqimina al-balighina ghairul ma'dunina fardu kifayatin. Keselun al-jama'atu ala dzukuri, berjamaah atas orang laki-laki, al-akhrari yang merdeka, al-muqimina yang bermukim semuanya, al-balighina yang baligh, cukup umur, baligh, ghairil ma'dzurina tidak ada udzur, fardu kifayatin hukumnya fardu kifayah. Jadi berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila ada yang sudah melaksanakan maka yang lainnya gugur, tidak berdosa. Apabila tidak ada yang melaksanakan sama sekali maka seluruh desa itu berdosa. Apa syaratnya? Jamaah ini bagi laki-laki yang merdeka, yakni bukan budak. Al-muqimin yang mukim. Mukim itu bertempat tinggal, resmi ya, resmi. Bukan dalam perjalanan, itu namanya mukim.
Al-balighina yang baligh. Yang baligh itu umur, kalau umurnya 15 tahun ke atas ya. Umur 15 tahun ke atas. Kalau masih kecil itu enggak fardu kifayah, cuma masih belajaran. Supaya nanti ketika dia baligh, maka dia sudah menjadi orang yang bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan baik. Kemudian ghairil ma'dzurina, dan tidak termasuk di antara orang-orang yang udzur ya, udzur. Apa udzurnya orang sholat berjamaah? Seperti ada penyakit yang agak parah, musyaqqat ya. Ka musyaqqati maradin, itu udzur. Kalau orang sakitnya itu sakit yang apa? Yang menyibukkan orang lain, nggak bisa dia jalan seorang, harus ada bantuan dan nggak ada yang membantu. Nah ini udzur. Artinya walaupun nggak ikut berjamaah, tetap orang itu dihitung sama dengan berjamaah. Kalau biasanya dia berjamaah, ya biasa berjamaah, kemudian dia sakit, ini udzur, ya nggak termasuk. Nggak berdosa karena fardu tadi itu ya, nggak berdosa. Nah, cuma tetap dapat pahala asalkan hatinya masih kepingin berjamaah. Wa matarin, dan hujan. Ya, hujan termasuk udzur. Tapi zaman sekarang ini hujan gampang aja, payung ada, jas hujan ada ya. Itu udzur sebetulnya. Cuma sudah ada jas hujan, ya pakai jas hujan berangkatnya atau pakai payung. Nah, makanya dikatakan siap payung sebelum hujan. Nah itu. Jadi udzur ini ya yang enggak punya payung ya, yang enggak punya hujan, kalau dia jalan itu apa basah bajunya. Nah ini udzur. Bukan seperti orang itu. Kemudian ada angin kencang. Apa angin kencang? Mau berangkat jamaah ada angin kencang, puting beliung. Angin kencang itu kira-kira jalan bisa terpelanting. Itu angin kencang. Kalau cuma angin biasa itu nyaman malahan. Kada usah pakai kipas angin. Kalau angin biasa ya, angin kencang ya. Jadi pada malam hari bilailin ya, gelap gulita, lampu pajah, lampu mati. Gak bisa mau berangkat ke mana? Ke tempat berjamaah ya. Atau panas ya, panas. Sangat panas, harinya itu sangat panas, tapi di sini tidak ada, sangat panas tidak ada. Kalau di Mekah sana atau di luar Jazirah Arab itu panas, benar-benar panas. Sampai kena angin seperti ditampar itu. Jadi orang di sana itu kalau kena angin waktu musim panas, itu keluar seperti ditampar wajah ini. Tampar, angin itu menampar dari panasnya angin di sana itu. Atau dingin ya, terlalu dingin. Nah, dingin, sangat dingin ya. Dingin itu sampai pecah-pecah ini. Wah, tidak bisa. Akhirnya dalam rumah aja, di rumah hangat ya, nggak terlalu dingin. Ini termasuk di antara udzur-udzur, yaitu orang yang berjamaah. Atau wajuin, sangat lapar. Lapar. Tidak kuat mau berjamaah itu. Ya makan dulu ya. Seperti tadi itu ya. Maghrib tapi lapar sudah makan berdahulu. Nah, habis makan baru sholat berjamaah. Nah, gitu ya. Sangat lapar, mulai pagi kena makan. Nah, waktunya makan, ayo makan dulu sudah. Nah, itu ada juga ya orang itu. Dan nanti setelah makan baru berjamaah. Lapar, sangat lapar ini. Dari laparnya dia ketika makan ketinggalan berjamaah. Ju'in atau haus, sangat haus. Sangat haus, di depannya ada makanan. Ya. Haus, di depannya ada makanan. Wah, sembahyang dengan gelas ini. Minum dulu. Nah, baru sembahyang. Jadi idza hadarul asya wal isya faqaddimil asya. Ketika datang waktu isya dan waktu makan, maka dahulukan makan ya. Itu hadisnya begitu ya. Jadi ini cuma kalau dia itu bisa ya laksanakan. Udzur itu diperbolehkan ya, dibolehkan ya. Jadi dia bisa itu mendapati imam sedang membaca Fatihah. Lapar minum. Habis itu bisa nututi imam ya, imam. Nah, dikira-kira imamnya masih baca Fatihah. Masbuk, tapi masbuknya masbuk Fatihah. Atau masbuknya masbuk Atau masbuknya masbuk rokaat. Sudah dapat 1 rokaat atau 2 rokaat ya.
Kalau zuhur sudah 3 rakaat atau sudah duduk tahiyat akhir ya. Belum assalam, wassalamualaikum. No, itu masih namanya masih ikut berjamaah. Jadi pahala berjamaah yang 27 itu nah ya. Jadi berjamaah ini dilakukan paling minim adalah 2 orang ya. Nah, jadi kalau ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahada alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa inna ma yaqulu dhi'bu minal ghanami al qasiyah. Ketika ada 3 orang dalam satu desa, desanya mau desa baru ya, cuma 3 orang seumpama, desa anyar ini baru membabat hutan ya, cuma 3. Nah itu harus dia ini hendaklah dia itu mengadakan jamaah. Kalau tidak, setan nanti yang bisa menggoda orang itu ya. Nah, maka kata Rasulullah jamaah aja ya. Walaupun 2, ini di sini dikatakan 3, ada 2, cuma 2 orang. Itu satu rumah ada 2 orang, jamaah aja. Ya, tapi syaratnya tadi laki-laki. Kalau perempuan, enggak apa-apa di rumah aja kalau perempuan. Gak usah kejar-kejaran berjamaah kecuali di rumah berjamaahnya. Nah, perempuan itu begitu. Jamaah ini fardu kifayah ya. Fardu kifayah hukumnya adalah fardu kifayah hukumnya dengan syarat-syarat seperti tadi itu ya. Jadi kita itu berjamaah ini apa ya? Nah, berjamaah ini adalah untuk melahirkan syiar. Jadi alamatnya jamaah itu aminnya nyaring ya. Amin. Jangan pelan, nyaringi supaya tahu di tempat itu bahwa tempat itu ada rombongan orang berjamaah orang muslim. Apalagi di tempat-tempat yang sedikit orang muslimnya, ya tempat-tempat yang banyak orang kafirnya. Nah, kita dirikan berjamaah itu lebih syiar lagi supaya tahu. Nah dengan itu orang-orang ini bisa melihat, bisa ikut ya seperti yang terjadi di Wuhan kemarin tuh waktu corona ya. Orang berjamaah ikut, orang bukan Islam ikut, ini yang bisa menghalau penyakit ikut. Ada bukan Islam ikut sembahyang. Nah ini namanya syiar. Orang tadi senang ikut berjamaah, ikut sembahyang tadi ini ya. Nah jadi adapun nanti syarat-syaratnya imam dan sebagainya itu kalau memang ada yang bagus ya yang bagus, kalau nggak ada yang ada. Jangan nanti nggak ada yang bagus nonggo ya. Pernah dikisahkan ya, satu guru itu membawa muridnya ke pedalaman itu ketika dia ada berjamaah sembahyang. Ternyata imamnya itu nggak fasih. Imamnya itu lahannya salah-salah. Jadi ikut aja guru tadi itu ikut sama murid-muridnya. Murid-muridnya ini ada yang hafal Quran banyak orang. Ikut karena imam sama orang kampung. Habis itu murid-muridnya ngomong, kayak apa guru itu tadi itu sembahyang. Kenapa? Itu kan bacaannya kada fasih bacaannya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini terpencil jauh. Nah kalau gitu, kalau kepingin bagus, pian aja duduk sini. Mau kah? Ayo pian sekarang aku tugaskan di sini, duduk sini. Keberatan ternyata. Kejauhan. Ya sudah ikuti aja yang ada itu diikuti. Kecuali di situ itu ada. Memang daerah-daerah itu ada yang seperti itu, ada yang imamnya itu bagus, ada yang imamnya seadanya sudah. Ya enggak apa-apa sudah seadanya daripada nggak ada yang sembahyang ya sudah itu sudah. Enggak apa-apa jadi imam ya. Kalau bisa diusahakan kalau bisa. Kalau kada bisa ya apa adanya sudah. Sama lawan orang makan itu. Walau bisa itu yang nyaman, yang enak ya kalau bisa, kalau ada ya sudah itu aja. Bisa makan nasi sama garam saja ya. Kasih garam dipadu, kasih campur nyor, makan enak sudah itu apa adanya. Nah, ya bila sewaktu-waktu itu dalam keadaan ada tempatnya orang belajaran, ya imamnya yang bagus. Itu sunnah ya. Jadi orang berjamaah ini adalah untuk syiar. Untuk syiar. Makanya pakai speaker itu apa? Untuk syiar. Biar tahu. Kadang-kadang ada orang karena enggak tahu dia enggak datang, enggak ikut berjamaah karena enggak tahu. Tapi ketika dia itu tahu, oh ada tah. Nah, kebaikan itu harus disiarkan ya.
Nah, kadang-kadang ada orang nggak ngerti kalau ada di situ. Makanya dengan adanya media pada zaman sekarang ini, alhamdulillah bagus disiarkan biar tahu orang, biar dapat ilmu orang. Nah, mestinya begitu ya. Jadi sifatnya ini adalah ada yang mengatakan mustahab. Ya, berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu ya hampir-hampir fardu lah sunnah muakkad. Nah, jadi di situ ada syaratnya, ada imam, ada makmum, paling minim 2 ya, paling minim 2. Ada imam, ada makmum. Dan imam itu orang yang diikuti, sedangkan makmum itu mengikuti. Secara globalnya begitu. Jadi bagaimana sembahyangnya imam sama makmum? Kita menunggu imam. Imam takbir, kita takbir. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Jadi begitu Allahu Akbar, nah kita ruku. Itu caranya secara globalnya. Bangun sami Allahu liman hamidah, kita terus. Jangan membarengi imam, apalagi mendahului ya. Itu namanya makmum yang yang enggak etis ya. Nah, imam dibarengi ya, enggak boleh. Kalau takbiratul ihram enggak boleh, haram hukumnya. Jadi itu ya. Jadi ada orang itu yang patut jadi imam, ada yang patut jadi makmum. Kalau yang sudah harusnya jadi makmum jangan jadi imam. Ya, yang biasa jadi makmum, nggak bisa jadi imam, jangan moro-moro maju jadi imam. Nah, ini kacau nanti itu kacau. Dan yang bisa jadi imam jangan mundur. Ya, yang jadi imam apalagi itu sudah dikukuhkan sama orang atau di mana masjid ini ya walaupun di situ ada orang batang jangan, enggak boleh. Yang wajib yang rawatib itu yang wajib. Ya, kecuali yang rawatib itu menyerahkan. Tapi kadang-kadang nanti salah. Apalagi zaman terakhir ini gitu banyak ya. Ada orang berdandan suruh jadi imam, bacaannya enggak benar. Ya. Nah, makanya rawatib di masjid-masjid, di musala-musala memang sudah dibentuk karena orang itu tahu bahwa ini bacaannya benar ya. Imam itu harus bacaannya benar seperti syarat tadi itu ya. Rukun-rukunnya sholat itu benar ya. Fatihahnya benar ya. Tasjid dan semuanya tahiyatnya benar. Jadi tidak sembarangan kita, apalagi nggak kenal ya. Sekarang itu penampilan tidak menjamin ya. Penampilan ada orang pakaiannya padahal itu bukan guru dukun ternyata ya. Nah, pakaiannya sama. Kalau dulu tidak ada. Kalau sekarang orang semuanya baju takwa. Dulu nggak ada, guru aja dulu itu. Sekarang semuanya baju takwa. Koruptor baju takwa sekarang ini. Orang koruptor baju takwa, soplok putih ya sekarang itu. Jadi enggak, jadi harus tahu ya. Jadi kalau husnudzon boleh, cuma harus tahu ya. Jadi qiraatnya imam itu yang baik bacaan. Imam itu nomor 1 adalah orang yang alim di dalam fikih, nomor 1 didahulukan. Alim dalam fikih itu dahulukan. Sama-sama bacaannya sama, tapi yang ini lebih alim dalam fikihnya, dahulukan ini, yang alim ini. Kalau sama-sama 1 alim, 1 bacaan bagus, ya banyakan mana apalnya. Nah ini dahulukan. Kalau imam untuk pemilihan ya, ya kalau seadanya ya siapa yang ada itu. Daripada gak sembahyang kan. Nah, jadi kita ini sembahyang itu, masya Allah berjamaah ini sangat bagus sekali. Lagi bahwa kalau kita itu kalau dulu itu ada korinah. Dulu itu kenapa orang-orang alim itu pakai surban? Karena dia itu supaya tahu orang itu dia ini barangkali di perjalanan berhak untuk menjadi imam ya. Jadi supaya orang kesulitan ya dia ini ditunjuk. Jadi jangan sembarangan ya. Nah, ada orang itu tidak berani pakai ini. Ada orang bebolang itu ada syaratnya juga. Kalau ada yang menyaratkan harus hafal Hidayatul Bidayah. Hafal Hidayatul Bidayah baru pakai bolang ini, baru bisa takrib mau bebolang. Tapi tidak apa-apa kalau untuk syiar kada apa-apa. Kalau untuk syiar itu tidak apa-apa ya. Jadi imamah ya sifat. Jadi sifat ini sunnah ya, ada 7 ada 6 di sini. Faqih orang yang pintar. Kemudian orang yang bacaannya bagus. Kemudian kalau sama ini ya, kalau sama yang mana yang lebih bagus?
Kemudian yang ketiga orang yang wara. Wara itu lebih menjaga kepada haram. Mana ini orang yang lebih wara? Kalau memang punya jadi panitia ya. Jadi panitia di suatu musola atau masjid begitu kita jaga. Mana orang yang lebih wara di sini ini. Kemudian yang keempat adalah orang yang lebih tua. Mana dulu orang ini masuk Islam? Ini berdahulu sama ya. Jadi alimnya sama, bacaannya sama, banyak ya, hafalannya sama-sama. Kemudian waraknya sama. Nah, kemudian apa? Lebih tua. Kalau dia lebih tua, yang lebih tua dulu kan kalau memang sama. Kemudian sama, tuanya sama, didulukan yang nasabnya yang bagus ya. Yang nasabnya yang bagus. Kemudian keenam itu sama nasabnya juga sama bagus. Kemudian yang dahulu hijrah. Yang dahulu hijrah ya. Jadi orang yang lebih alim itu didahulukan ya. Walaupun dia tidak hafal Quran, tapi lebih alim, lebih pintar di dalam fikihnya. Nah itu. Karena kadang-kadang ada orang itu cuma hafal Al-Quran, tapi fikihnya kurang. Ada ya banyak ya, apalagi zaman sekarang itu banyak. Jadi yang diutamakan, apa yang diutamakan itu adalah bacaan Fatihahnya dulu. Jadi Fatihahnya itu yang baiknya, ajwad ya, yang lebih bagus itu. Kemudian urut-urutannya tadi yang nomor 2, kemudian ada orang yang muhaddis ya. Jadi ada orang yang, jadi banyak ini ayakuna ala thawbihi au badani, jangan ada orang yang najis. Kalau najis nggak bisa, bajunya orang ini sama najis itu sembarangan ya, sembarangan, kencingnya sembarangan ini jadi itu diantaranya. Kemudian syaratnya orang yang jadi makmum jangan mendahului imam di dalam berdirinya ya. Kalau sama boleh, cuma mendahului dikit nggak boleh. Jadi namanya makmum itu di belakang, ngikuti makmum itu hendaklah orang yang mengikuti dalam kiblatnya. Kemudian kalau di Mekah itu kan bundar, kadang-kadang imamnya di sini, ini orang depannya. Nah, itu ada batas-batasnya. Jadi tiap rukun itu ada batasnya. Jadi kalau sampai melihat itu dikosongi ya. Kalau imam di belakang dikosong di sini semuanya, tidak boleh. Nah ini sampingnya bundar itu sudah, karena cekong ya, bundar, Ka'bah itu bundar. Jadi itu ya. Jadi tidak boleh lain antara imam dan makmum, jangan lain. Nanti imamnya kunut, dia tidak ikut kunut ya. Atau imamnya tidak kunut, tapi di Mekah itu walaupun tidak kunut tapi panjang berdirinya, itidalnya panjang. Sami Allahu liman hamidah itu panjang. Jadi kita niat bisa baca Rabbana atina, berdoa bisa. Nah, doa itu kalau nggak hafal kunut ya doa lain ya, doa lain bisa. Jadi harus tahu itu khususnya orang-orang. Wa fil jum'ati fardu ainin, dan berjamaah di dalam Jum'ah ya, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib, tapi 1 rakaat yang wajib ya. Yang satu enggak. Wajibnya ngikuti berjamaah paling 1 rakaat seumpama 1 rakaat terus dia mufaraqah mau jalan duluan, enggak apa-apa. Dia cepetan dulu, assalamualaikum berangkat, boleh. 1 fardu ain ya. Wa fil jum'ati fardu ainin, berjamaah di dalam sholat Jumat hukumnya adalah fardu junat. Kalau memang wa in kanu arba'ina idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin. Di syaratnya kalau memang menurut Imam Syafi'i itu harus 40 orang ya. Jadi menurut Imam Syafi'i harus 40 orang Jumatan itu. Ada mazhab lain kurang dari 40, tapi yang diutamakan Syafi'i dulu. Ada 40 orang yang mukallaf semuanya. Ini umurnya, anak-anak nggak dihitung, atau ada musafir nggak dihitung. Yang dihitung itu orang yang mukim 40 orang ya, di dalam satu tempat, salah satu kampung. Wa alaman nawalika ma'indahum arba'ata ayamin sahihin, dan juga termasuk hitungan 40 orang yang menetap di kampung itu, yang berdiam di kampung itu, mukim. Ya kalau niatnya itu cuma singgah 4 hari. 4 hari termasuk hitungan. Jadi dihitung.
termasuk 40 orang itu termasuk orang yang mukim menginap di tempat itu 4 hari. Atau niat aku mau niat 4 hari sini, nah termasuk orang mukim dah. Walaupun tidak punya KTP ya. Walaupun tidak lapor sama RT, kan sekarang lapor 24 jam. Itu 4 hari melapor itu harus 4 hari. Di sini kan cuma 1 hari. Kalau 1 hari bukan hitungan mukim. Kalau cuma nginep 1 hari bukan termasuk hitungan di dalam orang-orang yang menjadi sahnya Jum'ah. Nah, kemudian diwajibkan sholat Jum'ah ini kepada orang yang mendengar suara adzan. Bukan pakai speaker ya. Ada orang ahli adzan yang suaranya nyaring. Jadi kalau zaman Bahari itu orang-orang ini suaranya nyaring. Karena ada speaker dahulu. Jadi aku pernah mendengar ya. Dulu itu di daerah Sulawesi, di daerah pedalaman. Ya, di daerah kok sini Dayak gitu ya. Sana ada namanya itu sukunya namanya Tolare. Jadi mereka kalau menyeru mau rapat gitu ya. Kan di hutan ya. Dia berteriak aja dari atas, suaranya kedengaran. Jadi berseruan itu dari atas aja, nyaring suaranya. Jadi dengar seluruh hutan tuh, seluruh kawasan dengar suaranya. Ini orang yang suara nyaring ya. Memang orang-orang pedalaman ini suaranya, termasuk orang-orang Kalimantan ini suara nyaring-nyaring ya, nyaring. Kalau orang Arab itu yang nyaring suaranya Al-Haddar. Al-Haddar itu terkenal memang orangnya suaranya nyaring ya, memang daripada jamaah-jamaah yang lain yang Al-Haddar ini nyaring. Nah, makanya Habib Mustafa Al-Haddar itu nyaring suaranya. Nah, karena memang Al-Haddar itu nyaring-nyaring. Jarang Al-Haddar itu kada nyaring, jarang ya. Kalau Bahasim kada nyaring suaranya. Al-Haddar yang nyaring itu. Kemudian wasyartuha, adapun syaratnya sembahyang Jumu'ah waktu dohor ya, jam 12. Wa khutbatani, dan syaratnya 2 khutbah qoblaha, sebelumnya Jum'ah, yang bisa didengarkan 40 orang. Jadi harus 40 orang. Di sini jarang, di sini banyak aja. Kalau dulu aku di Banyuwangi itu aja satu kota ini puluhan Jumatannya ya, kantor-kantor Jumatan. Jadi bagaimana ini? Yang ngikut dah. Kalau pas aku jadi khotib itu aku ngikut ini, lihat orangnya sedikit cuman. Kadang-kadang 15, 20, kemana? Ya sudah. Jadi niatnya ngikuti dengan madhab, antaranya ya yang memperbolehkan Jumatan itu ada yang 5 boleh, ada yang 10 boleh. Jadi kurang dari 40. Harus taklid begitu. Kalau ngikuti Syafi'i tidak cukup ya Jumatan itu. Itu di tempat-tempat lain begitu ya, ada di kota-kota besar. Bahkan pernah di Banyuwangi itu satu desa itu 20 tempat Jumatnya. Karena guru-guru agama mengolah tempat Jumat masing-masing. Karena jadi khotib dia, biar naik pangkat. Nah, pernah buat laporan ini. Jadi tiap berapa kali jadi khotib itu dilaporkan bisa naik pangkat di sekolahannya itu. Itu yang ulun tahu begitu dulu itu. Kemudian sholat Jum'ah ini hendaklah wa antusalliya jama'atan bihim, hendaklah sembahyang jamaah dengan 40 orang. Wa an luqtul wa nutqarnuha ukhra bi baladiha. Nah, dan hendaklah jangan sampai bebarengan ya, beimbai. Seumpama di situ ada orang bikin juga Jumatan ya. Itu jangan sampai beimbai. Mana yang dahulu itu yang sah ya. Jadi harus cepat. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Kalau khutbah itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, selesai sudah jemaahnya ya. Ittaqullah, membaca ayat bismillahirrahmanirrahim. Cukup sudah. Ya, itu yang dahulu berarti kalau beimbai ya. Ini tapi khilaf. Beimbai itu jangan dibarengi tempatnya. Ini bisa harus mendahului ya, biar sah. Kadang-kadang dulu itu cuma alat sedikit karena enggak cocok. Satunya itu pakai tongkat, satunya kada pakai tongkat, kada mau. Ada waktu itu di Pelihari. Di Pelihari ini ada satu guru. Nah, gurunya itu bacaannya lain ya. Jadi orang Cilacap itu ngalamin namanya. Alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Yang sini enggak mau, alamin yang sini. Akhirnya dia bikin Jumatan juga. Golongan ngalamin. Ya enggak apa-apa ya. Karena tidak cocok, karena dari gurunya memang begitu. Itu nanti antara bacaan suratul Fatihah
yang apa? Yang dari gurunya ya. Seperti ada kalau Madura itu alhamdulillah ya. Ha dibaca ha, alhamdulillah. Nah itu. Ya, boleh aja kalau sama-sama ya. Nah, itu diantara begitu. Wa arkanul khutbatani hamdallah wassalatu ala nabi wal wasati bitaqwa fihima. Syaratnya orang khutbah itu cuma dua aja. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wasiat ittaqullah. Ya, begitu aja. Dua khutbah itu ittaqullah. Kemudian membaca ayat ya. Membaca ayat yang bisa dipaham. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Doa sudah. Kemudian wa doa lil muwawwa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin walhamdulillah rabbil alamin. Sembahyang sudah. Cepat ya. Ada yang cepat gitu ya. Ada orang yang seperti ini masih jalan di Pasuruan tuh ada. Jadi kalau sudah ini khutbahnya orang ini, cepat-cepat orang enggak berani udah cepat langsung karena cepat ya. Berapa semenit itu sudah selesai. Khutbahnya semenit selesai sudah. Jadi langsung sembahyang sudah orang itu. Tahu ini, ada satu gitu, pernah ya. Kenapa ini cepat? Iya ini khutbahnya cuma gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya Yohanes ittaqullah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil sudah selesai. Hukum shalah. Allahu akbar. Cepat. Ada yang panjang itu kalau terjemah panjang itu makruh hukumnya ya. Tapi boleh kalau sedikit-sedikit aja. Di sini alhamdulillah sedang 10 di sini 10 menit. Dibatasi sama takmir 10 menit kalau khutbah itu. Nah, kalau di Jawa setengah jam. Khutbahnya setengah jam. Kadang-kadang ada yang lebih hampir 1 jam khutbah itu. Ya kadang di Bali aja tuh ikhtilaf aja. Nah, itu dalam khutbah itu syaratnya yaitu syaratnya 2 ya. Nomor 2 syaratnya itu syarat 2 khutbah ini harus suci dari hadas besar dan hadas kecil dan suci dari najis di badan, dimakan, di tempat dan yang dibawa. Jangan ada di tempat khutbahnya mimbarnya itu ada tai di situ. Nah, ini tidak mau syarat ini. Jadi harus bersih ya. Lihat hati-hati takmir ini. Jangan ada di tempat khutbahnya itu ada tai seumpama. Pada tahu ini. Ada kucing masuk itu tai di situ dibersihkan. Nah, ini. Ya boleh harus hilang ada najis dari situ tempatnya. Dan yang dibawa termasuk sorban, apakah yang dibawa itu? Atau mic-nya itu ya, mic-nya itu di sana itu kena tahi di situ. Ini. Jadi harus bersih. Terutama masjid itu harus bersih ya. Masjid ini harus benar-benar dijaga kebersihannya, ditutup. Kemudian menutup aurat, berdiri, duduk di antara 2 khutbah dan terus-menerus jangan banyak-banyak. Di antara sembahyang juga terus-menerus jangan panjang-panjang, jangan ya terus. Dan khutbah ini hendaklah memakai bahasa Arab. Boleh terjemah tapi sedikit-sedikit boleh, cuma bahasa Arab. Itu banyak di tempat-tempat yang khutbahnya itu kalau di sini itu yang masih ada yang ulun lihat itu tipe mangkih. Tipe mangkih masjidnya itu khutbahnya pakai bahasa Arab. Ada pakai bahasa terjemah enggak ada. Ya terjemahnya bahasa Arab juga. Nah, yang orang enggak paham ya gini-gini aja. Ya, pokoknya yang penting sudah memasuki. Nah, itu di antara kewajiban daripada sholat berjamaah. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah besok masih cuma tarawihnya ulun di Masjid Akbar, cuma langsung nanti ke sini. Tetap 9:30 mulai kita di sini. Jadi diingatkan sembahyangnya 8:30, tarawihnya ya sembahyang isya sama tarawih 8:30, bacaannya 9:30. Jam 10 insyaallah sudah selesai. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma' fadlan wa judan man
لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد السحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت باركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم